Marilah jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita terima berkat dari Tuhan sebelum memulai ibadah ini. Sesungguhnya pertolongan kita datang dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia-Nya, supaya kita menerima rahmat, menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Dalam berkat nama dan anugerah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, darahnya menyucikan, mengampuni segala dosa dan salah pelanggaran kita, dan biar ditunjukkannya lah kasih setianya, kebajikan, kemurahan, berkat, mujizat, kesembuhannya, melimpah dalam kehidupan setiap pribadi saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, mari kita bersukacita bersama sebab kita memiliki Tuhan yang besar. Amin. Amin. Haleluya. Gunung batuku dan kau, kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Tuhan mengangkatku tinggi, Kau Tuhan yang benar, tak
Engkau untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Dia Allah yang menyertai dan mengasihi kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Semua harta di dalam dunia, semua tahta yang dapat tergapai takkan bisa menggantikan kasih Bapa. Semua karya yang telah terlukiskan, semua nada yang telah terdengar takkan bisa menyaingi cintamu. Sampai habis bumi berlalu, sampai siang malam menyatu, kan ku puja dan ku sembah Engkau, ya Bapa-Ku, sampai nama-Mu ditinggikan di setiap hati dan bangsa. Kasih sayang-Mu dan setia-Mu kan menyertaiku. Semua harta di dalam dunia, semua tahta yang dapat tergapai takkan bisa menggantikan kasih Bapa. Semua karya yang telah terlukiskan, semua nada yang telah terdengar takkan bisa menyaingi cintamu. Sampai habis bumi berlalu, sampai siang malam menyatu, kan ku puja dan ku sembah Engkau, ya Bapa-Ku, sampai nama-Mu ditinggikan di setiap hati dan bangsa. Kasih sayang-Mu dan setia-Mu kan menyertaiku. Sampai habis bumi berlalu, sampai siang malam menyatu, kan ku puja dan ku sembah Engkau, ya Bapa-Ku, sampai nama-Mu ditinggikan di setiap hati
hati untuk jemaatmu berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu. Menyembahmu, buka hati untuk jemaatmu berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Buka hati untuk jemaatmu berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu. Buka hati ya jemaatmu berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu. Menyembahmu di altarmu. Menyembahmu di altarmu. Marilah jemaat Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita masuk di dalam doa terlebih dahulu. Mari kita tundukkan kepala dan berdoa. Bapa di dalam sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mau mendengarkan firman-Mu. Biar Roh Kudus sendiri yang menerjemahkan firman-Mu. Biar firman-Mu menjadi makanan rohani, kekuatan bagi setiap pribadi jemaat Tuhan. Untuk kami terus tumbuh dewasa dan mengenal Kristus secara benar. Dan hidup kami boleh setia, mengiring, melayani Tuhan sampai akhir hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur kepada Tuhan kalau kita masih dalam keadaan hidup dan sehat, tak kurang suatu apapun. Semuanya karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Saya berdoa dan berharap setiap umat Tuhan, jemaat Hagios Family dalam keadaan sehat, selamat, tak kurang suatu apapun. Puji nama Tuhan. Pagi hari ini saya akan berbicara tentang peran Roh Kudus. Temanya adalah tentang peran daripada Roh Kudus. Jemaat yang dikasih Tuhan, waktu Tuhan Yesus naik ke sorga, dia berkata demikian, lebih berguna kalau aku itu pergi. Sebab kalau aku tidak pergi, maka Roh Kudus penolong itu tidak akan datang padamu. Tapi jika aku pergi, maka aku akan minta kepada Bapa dan aku akan mengutus Roh Kudus itu untuk turun dan menemani setiap pribadi saudara. Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang sangat care, sangat peduli, sangat perhatian kepada umatnya. Sampai-sampai sebelum dia pergi pun, dia ingin meninggalkan sesuatu yang sangat berharga dan penting. Sampai dia berpikir apa yang paling penting dan paling berharga untuk bisa dikasihkan pada umatnya. Maka
Dia berjanji akan mengutus pribadi yang paling tepat, paling cocok, yaitu Roh Kudusnya sebagai penolong yang lain yang sama seperti dia. Sebab itu mari kita membaca Alkitab di dalam kitab Kisah Rasul pasal 1 ayat 8. Kisah Rasul pasal 1 ayat 8 berkata demikian. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan meninggalkan, mengutus, memberikan, yaitu yang terbaik, Roh Kudusnya dalam kehidupan setiap umatnya. Nah, apa peran Roh Kudus sebagai pengganti Tuhan Yesus itu dalam kehidupan umat Tuhan, dalam kehidupan orang percaya? Mari kita lihat. Yang pertama adalah peran Roh Kudus dalam hidup orang percaya adalah Roh Kudus itu sebagai pribadi yang selalu hadir. Kita baca di dalam Yohanes 14 ayat 16. Berkata demikian. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Roh Kudus itu akan menyertai kamu selama-lamanya. Roh Kudus perannya adalah sebagai sahabat yang setia, yang menemani perjalanan hidup kita dari awal sampai akhir. Tidak akan pernah meninggalkan kita. Roh Kudus adalah pribadi yang akan selalu hadir dalam kehidupan setiap umat Tuhan. Baik di waktu susah, di waktu senang, di waktu dalam keadaan aman, ataupun di dalam keadaan bahaya. Roh Kudus akan selalu menyertai kita, menjadi sahabat yang setia. Saudaraku, dalam situasi pandemi Corona 19 ini, saudaraku, saya percaya Roh Kudus juga menemani setiap pribadi saudara. Alkitab berkata, di dalam keadaan apapun juga, Roh Kudus adalah teman yang setia, yang sejati. Ada pepatah mengatakan, a friend in need is a friend indeed. Yaitu sahabat yang sesungguhnya adalah sahabat di waktu kita sedang dalam kebutuhan. Saudaraku, ada banyak orang ketika kita lagi susah, ketika kita lagi sengsara, ketika kita lagi menderita dalam kesukaran, kesulitan, banyak orang pergi meninggalkan kita. Tetapi saudaraku, di waktu kita susah, di waktu kita mengalami penderitaan, justru ada orang yang masuk dalam kehidupan kita, mau duduk bersama kita, mau menemani kita, mau menjadi sahabat kita. Itulah sesungguhnya sahabat yang sesungguhnya. Dan Roh Kudus adalah demikian. Dia adalah sahabat, teman yang setia. Di waktu kita keberkatan atau kekurangan, di waktu kita banyak uang atau sedikit uang, di waktu kita banyak teman atau tidak ada teman, Roh Kudus adalah sahabat yang setia. Di dalam kisah anak terhilang, ketika dia banyak harta, banyak teman, tetapi ketika dia bangkrut, tidak ada uang, tidak ada seorang pun yang mau menerima dia. Tetapi puji nama Tuhan, kita punya sahabat yang setia, yaitu Roh Kudus yang berjalan bersama dengan kita di dalam setiap keadaan kita. Apapun yang terjadi dalam hidup saudara, Roh Kudus yang Tuhan utus tidak akan pernah meninggalkan saudara. Dia akan setia menemani saudara dalam sepanjang umur hidup saudara. Roh Kudus adalah penolong yang persis sama dengan Tuhan Yesus, yang selalu hadir di setiap waktu, tempat, dan situasi apapun dalam hidup kita. Non-stop 24 jam, Dia, Roh Kudus, akan menemani saudara. Peran Roh Kudus yang kedua adalah kita baca di dalam kitab Injil Yohanes 14 ayat 26.
berbunyi demikian. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Saudaraku, Roh Kudus itu adalah sebagai guru yang terbaik, the best teacher. Pepatah mengatakan pengalaman is the best teacher. Itu salah, saudara. The best teacher is the Holy Spirit. Roh Kudus adalah guru yang terbaik, bukan pengalaman. Saudaraku, Roh Kudus itu mau mengajar kepada kita dari yang kita tidak tahu apa-apa untuk terus bertumbuh mengenal akan Kristus Yesus secara benar. Dari anak-anak menjadi dewasa, dari yang lemah menjadi kuat. Roh Kudus membimbing kita, mengajar kita, menuntun kita di jalannya yang benar. Saudaraku, itulah karya daripada Roh Kudus. Seringkali dalam kehidupan kita sebagai manusia banyak salahnya, banyak kelirunya. Jikalau Roh Kudus itu tidak sabar, saudaraku, maka dia akan gencet kita. Kita akan dipukul, kita akan dilupakan, kita akan dibiarkan. Tapi Roh Kudus itu sabar. Dia ngajari kita bagaimana hidup sesuai dengan kehendak daripada Tuhan. Dia akan menuntun kita kepada dalam segala jalan yang benar. Sedikit demi sedikit. Saya pernah ngajar seorang yaitu murid dari Vietnam waktu saya di Pulau Galang. Ngajari orang Vietnam yaitu bagaimana mengucapkan kata rice. Saudaraku, sulitnya minta ampun. Berkali-kali saya katakan rice, dia selalu berkata rai. Rice, rai. Saudaraku, salah melulu. Kalau nggak sabar, wah rasanya ingin raimu, katakan raimu aja. Tetapi puji Tuhan, oleh pertolongan Roh Kudus saya diberi kesabaran. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, Roh Kudus adalah guru yang sabar. Berkali-kali kita jatuh dalam dosa, berkali-kali kita salah, berkali-kali kita memberontak, berkali-kali, berulang kali, beratus kali, beribu kali. Tapi dengan sabar, Roh Kudus mendorong kita, memberikan semangat kembali kepada kita untuk jangan menyerah, terus maju dan terus melangkah, supaya kita dari anak-anak menjadi dewasa, sehingga kita boleh menjadi orang Kristen yang kuat dan tangguh. Yang ketiga, peran Roh Kudus adalah di dalam kitab Yohanes 16 ayatnya yang ke-7 dituliskan demikian. Injil Yohanes pasal 16 ayat yang ke-7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Peran Roh Kudus yang ketiga adalah sebagai penghibur. Penghibur yang memberikan kekuatan, penghiburan bagi setiap orang yang percaya, yang sedang mengalami kedukaan, kesedihan. Mungkin kita bisa berduka karena ditinggal oleh teman yang kita cintai, pacar kita. Mungkin kita juga berduka karena kita mengalami kegagalan. Karena mungkin di dalam studi kita gagal. Mungkin juga di dalam bekerja, berusaha gagal. Mungkin kita juga mengalami kesedihan karena ditinggal oleh orang-orang yang kita cintai. Papa, mama, atau kekasih kita, atau anak-anak yang kita cintai. Karena mungkin karena sakit, kena COVID-19 ini, ataupun kena musibah yang lainnya. Sehingga kita berduka, bersedih. Dan Roh Kudus adalah penghibur yang setia untuk memberikan penghiburan, kekuatan kepada saudara. Penghiburan yang sejati bukan karena kita nonton film, bukan karena kita lihat dagelan Sri Mulat. Penghiburan yang sejati bukan karena kita itu minum obat-obat penenang ataupun
minum-minum mabuk-mabukan. Tetapi penghiburan yang sejati adalah kalau Roh Kudus yang datang dalam hidup kita, yang setia mendampingi kita, memberikan sukacita, mengangkat segala beban kita, mengangkat segala persoalan kita, sehingga kita boleh mengalami kelegaan dan sukacita yang dari Tuhan. Saudaraku, siapa di antara saudara yang belum pernah mengalami patah hati? Saudaraku, rasanya patah hati itu seolah-olah dunia kiamat. Tetapi puji Tuhan, kalau kita ada Roh Kudus, Roh Kudus itulah yang akan menghiburkan saudara, mengangkat segala kesusahan saudara, dan menggantikan dengan sukacita yang baru. Yang keempat, peran Roh Kudus adalah Dia adalah Roh Kudus yang sebagai penghasil karakter yang terbaik. Mari kita baca di dalam kitab Galatia pasal 5. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Saudaraku, Roh Kudus itu adalah produser, penghasil, pemberi karakter-karakter ilahi, karakter-karakter yang terbaik dari karakter-karakternya Tuhan Yesus. Kasih, damai sejahtera, sukacita, wah macam-macam. Kelemah lembutan, kesabaran, kemurahan, kebaikan, semua karakter yang baik. Kalau hidup kita itu dipenuhi dengan Roh Kudus, maka kita juga akan menghasilkan kasih, sukacita, damai sejahtera, karakter-karakter excellent yang terbaik dari Roh Kudus itu. Tergantung siapa yang mengisi hidup saudara. Kalau yang mengisi hidup saudara itu adalah warnanya hitam, misalnya kecap, maka hidup saudara akan seperti kecap. Tapi kalau hidup saudara itu diisi dengan air putih, maka kehidupan saudara pun akan seperti air putih itu. Kalau kehidupan saudara diisi dengan air kuning, vitamin C redoxon, maka hidup saudara akan diwarnai oleh warna redoxon tersebut yang kuning. Siapa yang mengisi hidup saudara? Itulah yang akan menjadi hasil yang akan kita tampilkan dalam kehidupan ini. Kalau Roh Kudus yang memenuhi hidup saudara, maka saudara akan menghasilkan karakter-karakter Kristus yang ilahi. Dan peran Roh Kudus adalah bekerja dalam hidup kita untuk supaya kita menghasilkan karakter-karakter yang excellent, yang terbaik. Sehingga ketika kita dijahati orang, disakiti hati orang, karena karakter Roh Kudus adalah mengasihi, maka Dia akan mengampuni dan memaafkan orang tersebut. Malah mendoakan, menangisi orang yang telah menyakiti hati kita. Kalau kita itu diberkati oleh Tuhan dan melihat banyak orang yang kekurangan, karakter Roh Kudus itu adalah murah hati, maka kita akan menjadi orang yang berbelas kasihan pada mereka, sehingga ingin selalu berbagi dan memberkati orang-orang di sekeliling kita yang dalam kekurangan. Sebab itu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah setiap pribadi umat Tuhan, setiap saudara, biar penuh dengan Roh Kudus di hari Pentakosta, di mana Yesus Kristus telah pulang ke sorga dan Dia berjanji untuk mengutus Roh Kudus-Nya untuk tinggal bersama dengan kita. Jika Roh Kudus tinggal di dalam hidup kita, maka Dia adalah yang pertama menjadi sahabat yang setia, yang selalu menemani kita 24 jam, menyertai, mendampingi kita dalam suka ataupun duka. Yang kedua, Roh Kudus Dia ada sebagai guru yang terbaik, yang dengan penuh kesabaran membimbing kita, menuntun kita untuk hidup benar, jadi anak-anak, dan seterusnya menjadi orang-orang yang dewasa rohani. Dan yang ketiga, Roh Kudus adalah sebagai penolong dalam kehidupan kita untuk yaitu memberikan penghiburan
kala kita susah, kala kita sedang sedih, kala kita ditinggalkan oleh orang yang kita cintai, kala kita sedang mengalami kerugian, kegagalan hidup ini, Dia akan selalu hadir untuk memberikan penghiburan pada saudara. Yang keempat, Roh Kudus adalah produser yang menghasilkan buah-buah karakter excellent yang terbaik dalam kehidupan setiap saudara. Terus percaya pada Yesus dan penuhlah dengan Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Marilah jemaat kita buka hati kita dan izinkan Tuhan Yesus sendiri yang membaptis saudara, memenuhi hidup saudara dengan Roh Kudus-Nya, supaya kita boleh kuat dan tegar dalam dunia yang fana ini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus, Kau hadir. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita tundukkan kepala dan berdoa. Angkat tanganmu, buka hatimu. Hambamu berdoa ya Tuhan, biar setiap umat-Mu, pribadi-pribadi jemaat-Mu di Hagios Family, umat Tuhan boleh dipenuhkan dengan Roh Kudus. Penuhi mereka dengan Roh-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, Roh Kudus turun memenuhi setiap pribadi umat Tuhan. Kami boleh menjadi umat Tuhan yang tegar, yang tangguh di tengah dunia yang penuh dengan kegelapan. Terus menjadi terang, menjadi berkat, nama Tuhan yang dipermuliakan. Kami boleh menjadi saksi-saksi Tuhan yang membawa kabar sukacita, kabar kebenaran, kabar keselamatan. Terima kasih Bapa, berkati setiap umat-Mu, apapun yang menjadi pergumulan mereka. Sakit, tumpangkan tangan Tuhan, bilur-bilur Yesus Kristus menyembuhkannya. Yang lemah, Tuhan kuatkan mereka. Yang susah Engkau hiburkan oleh Roh-Mu Tuhan. Yang di dalam keadaan kekurangan, Tuhan memberkatinya. Yang tiada jalan, Tuhan bukakan jalan-jalan, pintu-pintu bagi setiap pribadi jemaat-Mu. Teguhkanlah berita firman-Mu dengan tanda heran dan mujizat yang mengikuti setiap orang yang percaya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan percaya. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin.
Mari buka hati kita, dekatkan hati kita pada Tuhan, dan izinkan Tuhan Yesus yang membaptis kita dengan Roh Kudus. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Dahsyat Tuhan, dari segala doa kegelapan kuasa. Setiap umatnya jemaat GPD Sosohiana Girls Family, sehingga terdengar sorak kemenangan, sorak-sorak yang memuliakan, menyembah, memuliakan nama Tuhan, bahwa mereka disertai oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita akan berdoa syafaat pada pagi hari ini. Bapa di dalam surga, kami datang kembali kepadamu Tuhan. Kami mengucap syukur kalau kami masih ada sampai hari ini. Tuhan, kami berdoa buat setiap persembahan-persembahan yang diberikan oleh jemaat-jemaat Tuhan di saat-saat pandemi seperti ini, tapi mereka tetap setia melakukan bagian mereka ya Tuhan. Berkati persembahan persepuluhan, berkati persembahan kasih, persembahan syukur, persembahan diakonia dan lain-lain, dan juga persembahan yang mereka berikan untuk bakti sosial. Biar Tuhan sendiri yang memberkati apa yang telah mereka berikan buat Tuhan. Kami juga berdoa buat pemerintah bangsa Indonesia ya Tuhan. Di saat-saat seperti ini biarlah Tuhan sendiri memberi hikmat, menolong bangsa kami, menolong pemerintah, dari presiden, wakil dan para menteri yang mengatasi hal-hal seperti ini. Tuhan tolong ya Bapak, beri hikmat yang dari surga. Tuhan tolong bangsa kami, Tuhan tolong jemaat-jemaat GPD Girls Family di saat-saat seperti ini. Biarlah tangan Tuhan tetap terulur, berkat-berkat Tuhan tetap diperintahkan kepada setiap anak-anak Tuhan yang berharap kepada Tuhan. Kami juga berdoa buat orang-orang yang sedang kena virus corona. Biarlah kuasa Tuhan, mujizat Tuhan dinyatakan supaya mereka boleh sehat dan sembuh. Juga para dokter, para suster, para orang-orang yang ada di garis depan menangani orang-orang yang kena virus. Biar Tuhan beri stamina, beri kekuatan, beri kesehatan supaya mereka boleh tetap kuat, tetap sehat ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Marilah jemaat kita terima berkat daripada Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat dan nikmat yang dari sorga. Berkat dan anugerah dalam nama Bapa dan cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus menyertai, melindungi, menjaga, membela kita hari ini sampai Maranatha Yesus Kristus Tuhan datang kedua kalinya. Ialah kebajikan, kemurahan, perlindungan dari Tuhan Yesus Kristus melimpah dalam hidup setiap pribadi saudara, rumah tangga saudara, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin.